Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosalina Wulandari, Sari Puji Mulyanti, Selanita Putri Widyasari, Siti Khotimah, Syarifah Naziah, dan Tila Febrianawati akan menyampaikan materi mengenai pendidikan dan mobilitas sosial. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas diantaranya 1. Jenis mobilitas sosial, 2. Saluran-saluran mobilitas sosial, 3. Determinan mobilitas, 4. Konsekuensi mobilitas sosial, dan yang kelima, tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama, mengenai jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Dengan adanya mobilitas sosial secara horizontal ini, tidak menimbulkan terjadinya perubahan dalam derajat kedudukan individu atau objek sosial yang melakukan gerakan sosial. Dan yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan terjadinya perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, gerak sosial yang meningkat atau social climbing, dan yang kedua, gerak sosial yang menurun atau social sinking. Selanjutnya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim A. Sorokin, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut siklus sosial. Yang pertama yaitu angkatan bersenjata. Yang kedua yaitu lembaga keamanan. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu organisasi politik, yang kelima yaitu organisasi ekonomi, yang keenam yaitu organisasi keahlian, yang ketujuh yaitu lembaga perkawinan. Determinan mobilitas. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya mobilitas sosial dalam kacamata sosiologi diartikan suatu perubahan dari suatu atau konstruk sosial atau posisi sosial individu. Menurut teori Giddens, mobilitas sosial merupakan pergerakan individu atau kelompok di antara kelompok ekonomi yang berbeda dalam perspektif sosiologi individu, yang dimana dianggap memiliki sifat bebas, namun berlaku secara khusus, yakni internal atau berasal dipengaruhi dari kekuatan di dalam dirinya sendiri dan dibangun dari luar atau hubungan subjektif yang memiliki kemampuan interpretif, penafsiran bertindak yang bersifat relatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya determinan mobilitas sosial atau disebut juga faktor mobilitas sosial itu terdapat dua inti, yakni secara dari dalam atau intern, faktor intern, dan faktor ekstern atau faktor dari luar. Adapun faktor intern ada 4. Yang pertama, adanya inovasi dan invasi. Yang kedua, adanya perubahan struktur, jumlah, dan penduduk. Yang ketiga, adanya gerakan sosial baru. Yang keempat, adanya konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri. Faktor intern atau faktor dari luar ada 4. Yang pertama, adanya inovasi di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Yang kedua, adanya peperangan. Yang ketiga, adanya perubahan lingkungan atau ekologi. Yang keempat, adanya pengaruh kebutuhan masyarakat lain. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya manusia itu suatu makhluk yang kreatif, tidak pasif atau masif dalam menciptakan hal baru, baik itu barang dan pastinya mengembangkan ide potensi yang ada di dalam dirinya.
Konsekuensi mobilitas sosial. Dalam mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan keinginannya. Namun, pada umumnya mobilitas sosial juga dapat membawa akibat-akibat tertentu yang mana dapat bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap pelakunya. Adapun konsekuensi atau dampak dari mobilitas sosial bagi masyarakat, bagi yang bersifat positif maupun negatif terhadap lingkungan antara lain, yang pertama dari dampak positifnya meliputi yang pertama, mendorong seseorang untuk hidup lebih maju. Peluang untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk lebih maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan adanya mobilitas, masyarakat selalu bersifat dinamis bergerak menuju apa yang diinginkan. Yang kedua, dampak negatifnya. Jika pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, maka akan timbul benturan nilai dan kepentingan sehingga memungkinkan timbul adanya sebuah konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi sebagai akibat dari mobilitas sosial yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Konflik tersebut dapat terjadi antar individu, antar kelas, atau antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, konflik antar individu. Konflik antar individu ini merupakan konflik yang sering terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Konflik ini terjadi karena perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki karakteristik dan pemikiran yang berbeda sehingga perbedaan tersebutlah yang dapat mengakibatkan adanya sebuah konflik. Yang kedua, konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat adanya lapisan-lapisan. Kelompok dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan antar kelas, maka dapat memicu terjadinya sebuah konflik antar kelas. Dengan adanya keadaan seperti itulah, keseimbangan dalam masyarakat menjadi terganggu. Gangguan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial, sehingga yang terjadi adanya benturan kepentingan yang menimbulkan konflik antar kelas sosial. Yang ketiga, konflik antar kelompok sosial. Konflik ini menyangkut antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya karena adanya benturan nilai dan kepentingan. Konflik ini dapat berupa, yang pertama, konflik antar kelompok sosial yang masih tradisional dengan kelompok sosial yang modern. Yang kedua, konflik suatu kelompok sosial terhadap kelompok sosial lain yang memiliki wewenang, misalnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut kepada anggota dewan untuk memberantas adanya KKN. Yang keempat, konflik antar generasi. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara dua generasi, yaitu antara generasi tua dan generasi muda. Hal ini lebih sering terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, yaitu dari tahap masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dibandingkan dengan generasi tua, generasi muda biasanya lebih mudah menerima budaya asing, terutama budaya barat yang dalam beberapa hal lebih tinggi atau lebih unggul. Misalnya saja, pada saat ini kaum wanita harus sederajat atau lebih tinggi derajatnya dengan kaum pria. Sedangkan pada generasi tua, anak perempuannya tetap berada di rumah, tidak perlu sekolah tinggi, karena mereka beranggapan bahwa pada akhirnya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan di lain pihak, anak perempuannya ingin masuk
ingin maju dengan bersekolah yang tinggi, berkarir, serta berprestasi. Poin yang terakhir yaitu tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Dalam masyarakat, pendidikan dipandang sebagai suatu jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan tujuan tersebut dan kesempatan untuk berada di golongan sosial yang lebih tinggi pun akan terbuka. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Jika pada zaman dahulu keturunan merupakan penentu status sosial seseorang yang sulit untuk ditembus, pada saat ini banyak tokoh-tokoh pendidikan yang mempercayai bahwa pendidikan ampuh digunakan untuk memperbaiki nasib seseorang. Masyarakat modern memiliki mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang sangat banyak. Perpindahan golongan seseorang dari golongan sosial yang lebih tinggi atau rendah disebut mobilitas sosial vertikal. Banyak faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan. Studi empiris telah banyak yang meneliti antara hubungan tingkat pendidikan memiliki korelasi yang positif dengan pendapatan yang didapatkan seseorang. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi faktor determinan terhadap mobilitas sosial.